Selamat pagi sahabat Mirayaset ya. Tadi juga sudah sempat disebutkan sedikit mengenai perkembangan inflasi ya. Mungkin langsung ke slide satu. Jadi publikasi inflasi kemarin yang dikeluarkan oleh BPS itu menunjukkan perkembangan yang cukup positif ya. Kita lihat pergerakan baik untuk inflasi CPI atau IHK maupun untuk inflasi inti itu terlihat trennya terus menurun ya, terutama kalau kita lihat dari inflasi IHK yang turunnya cukup signifikan. Ya, secara year on year itu menjadi 4,3% ya, setelah di bulan Maret itu sebesar 5% secara year on year. Jadi moving closer to target ya, semakin mendekati target ya, target atas Bank Indonesia yaitu 4% ya, kita perkirakan dalam beberapa bulan ke depan itu untuk level inflasi IHK sendiri sudah bisa berada di bawah 4% ya. Ini juga didorong ya, dipengaruhi oleh terkendalinya perkembangan harga-harga bahan makanan ya di berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulanan tahun 2022 lalu ya. Jadi kali ini untuk month on month-nya itu 0,3%. Sementara kalau kita lihat pada periode yang sama di bulan April 2022 itu secara monthly itu inflasinya 0,9%. Dan kalau kita lihat perkembangan tren IHK-nya juga sudah lebih cepat turunnya dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya. Next. Kalau kita lihat berdasarkan uh, komponen ya, baik dari inflasi inti, kemudian administered price, dan juga volatile food itu terutama untuk administered dan volatile itu turunnya sudah cukup signifikan ya. Sementara untuk core inflation-nya relatif stabil ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk core inflation terutama ya sudah diturun di 2,8% ya, semakin stabil dari 2,9% di bulan Maret ya. Sementara untuk administered price itu 10,3% secara year on year dari 11,6% di bulan Maret ya. Sementara untuk yang volatile itu sudah turun ke 3,7% secara year on year ya. Jadi untuk perkembangan inflasi kalau kita lihat trennya secara bulanan itu terus menunjukkan penurunan ya setelah mencapai puncaknya ya di bulan September tahun 2022 lalu ya, setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ya. Jadi tren ke depan kita lihat terus turun, sementara kalau kita lihat memang kalau secara bulanan ada sedikit kenaikan secara month on month ya untuk beberapa komponen, ya, terutama administered price ya. Oke, next. Ya, jadi memang kalau administered price itu tadi sudah disebutkan ya bahwa memang yang menjadi penyumbang utama adalah dari kelompok barang transportasi ya, yang inflasinya secara year on year itu hampir 12% dan kontribusinya terhadap inflasi itu sebesar 0,1%. Sementara untuk bahan makanan yang memang karena faktor musiman itu secara month on month 0,3%, kontribusinya juga sekitar 0,1% terhadap monthly inflation. Jadi dalam pandangan kami ya, kembali lagi saya sampaikan ya bahwa secara umum kondisi inflasi di Indonesia itu cukup terkendali ya, tidak membutuhkan suatu kebijakan moneter atau kenaikan suku bunga yang terlalu agresif ya, yang dapat berpotensi menyebabkan resesi seperti yang terjadi di beberapa negara maju di dunia ya, terutama Amerika Serikat, Inggris dan juga Eropa ya. Jadi kalau kita secara total kenaikan suku bunganya itu 225 basis point ya, sementara kemungkinan kalau di Amerika Serikat itu mungkin total kenaikannya itu mencapai lebih dari 2 kali lipat, yaitu 500 basis point. Next. Sementara kalau kita lihat ya, mungkin ini terkait dengan prospek kebijakan moneter ke depan ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dengan tren inflasi dan kemungkinan ke depan inflasinya masih akan terus menurun, kemungkinan ya kemudian yang akan menjadi perhatian terutama dari sisi pergerakan nilai tukar ya. Jadi kalau nilai tukar sendiri meskipun masih agak sedikit volatile, itu nilai tukar rupiah juga sudah menguat cukup signifikan. Ya. Jadi di akhir bulan
April itu ditutup di posisi 14.670 ya. Jadi secara year to date itu sudah mengalami apresiasi 5,8%. Sementara untuk secara month on month sendiri itu sekitar 2,2% ya. Meskipun kemarin juga sedikit melemah ya, kembali ke atas kisaran 14.700. Jadi memang rupiah merupakan salah satu secara year to date mata uang yang kinerjanya salah satu yang paling baik ya, 5,8% ya. Jadi sementara kalau kita lihat selain nilai tukar, next ya mungkin itu yield untuk government bond juga cenderung turun untuk yang 2 year-nya itu di level 6,2% atau 6,19%. Jadi month on month turun 10,2 basis point, sementara untuk 10 year itu di bulan April ditutup di posisi 6,53%. Ya, jadi secara bulanan turun 40,8 basis point. Jadi sementara kalau kita lihat di bulan April pasca ya pada periode yang sama, yield untuk US Treasury baik yang 2 year maupun yang 10 year itu juga masih bergerak cukup stabil ya setelah mengalami volatilitas yang tinggi di bulan Maret ya. Jadi untuk spreadnya sendiri antara US Treasury maupun Indonesian Government Bond Yield itu juga masih cukup menarik ya saya rasa, sehingga ini juga mendorong adanya capital inflows di government bond, baik government bond market maupun di equity. Mungkin next. Jadi sepanjang bulan April sendiri itu untuk arus modal asing itu masuknya cukup deras, baik di bonds maupun di equity. Ya, di equity itu bulan April itu tercatat sebesar 11,7% atau sekitar 786 juta US dollar. Sementara ya di government bond itu tercatat di bulan April masih kembali menunjukkan inflows mencapai 4,5 triliun atau sekitar 300 juta US dollar. Jadi memang hal ini sepertinya cukup favorable terhadap baik ekonomi maupun market ya, dengan kondisi inflasi yang terus menurun, kemudian inflows-nya cukup cukup besar ya atau cukup deras dengan nilai tukar yang cukup terjaga ya, kita perkirakan masih akan tetap di sekitar 14.700 14.800 ya, sehingga kita lihat memang Bank Indonesia itu terbuka peluang untuk melakukan pelonggaran moneter. Namun sepertinya memang Bank Indonesia itu masih akan tetap memperhatikan ya perkembangan di Amerika Serikat ya. Mungkin fokus utama sekarang adalah arah dari suku bunga dari The Fed atau Fed Funds Rate ya. Jadi untuk FOMC meeting ya hari ini mungkin kita besok akan mengetahui hasilnya ya. Kemungkinan besar kalau kita perkirakan ya menurut pandangan kami itu mungkin masih akan kembali dinaikkan 25 basis point ya ke posisi 5,25%, dan mungkin kenaikan ini merupakan yang terakhir kalinya ya dalam siklus pengetatan kali ini, dan mungkin akan flat ditahan sampai dengan akhir tahun 2023 ini ya, sehingga mungkin apabila sudah ada kepastian mengenai kapan berakhirnya pengetatan di Amerika Serikat, hal ini juga dapat memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter di semester 2 2023 ini ya, dengan terutama juga dengan inflasi Indonesia yang relatif cukup terkendali. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih.